lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Rupanya setelah banyak kritik ditujukan ke Presiden, Gibran Rakabuming enggak jadi nerima penghargaan Satya Lencana. Pada acara Hari Otonomi Daerah yang diadakan di Surabaya, Wali Kota Solo ini batal menerima penghargaan. Ada apa ini, Pak? Tidakkah sebelumnya wis tersiar kemana-mana, bahkan di lampiran Kepres nomor 24 tahun 2024, nama putra sulung Pak Jokowi sudah ada di sana. Nah, pada media, Pak Tito Karnavian Mendagri menyampaikan bila yang diperoleh Mas Wali bukan Satya Lencana, melainkan penghargaan di kelompok 2. Lah padahal yang terima penghargaan kemarin itu masuk kategori kepala daerah berprestasi. Sayangnya Pak Mendagri tidak menjelaskan kategori kedua itu apa. Apa Pak? Mbak Yus pengen tahu. Mantan Kapolri itu hanya menegaskan kelompok kedua itu penilaiannya lebih banyak. Bukan hanya dari tim Kemendagri. Masalahnya tidak itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pemerintah sendiri melalui banyak kementerian selalu memberi penghargaan secara rutin tiap tahunnya. Dulu yang dikenal biasanya Adipura, penghargaan pada tata kelola lingkungan di daerah. Makanya jika kita berkunjung ke sebuah daerah terdapat banyak sekali tugu-tugu Kalpataru. Atau ada yang namanya Kalpataru, itu juga penghargaan pelestarian lingkungan namun diberikan pada perorangan atau sebuah lembaga. Sementara untuk Satya Lencana, penghargaan itu lebih ditujukan pada pribadi kepala daerah. Agak aneh memang, apalagi nama suami Mbak Selvi ini sudah masuk di daftar. Mengapa kemudian tidak jadi? Orang itu, Pak. Malah sebelumnya tersiar kabar yang akan memberikan penghargaan itu ya Pak Presiden sendiri. Mungkin banyak pihak yang mempertanyakan, memprotes, atau makin kehilangan respek pada Pak Jokowi. Pemberian penghargaan pada putranya itu makin menunjukkan negara ini dikelola demi kepentingan keluarga. Bukan itu saja, Bobi Nasution, adik ipar Gibran juga turut mendapat penghargaan. Walah Pak, opo ya masih kurang kemarin wis menang Pilpres sehingga masih harus ditambahi penghargaan Satya Lencana. Ini loh yang banyak disorot orang. Cara presiden memimpin negara kok disamakan gaya bapak memimpin rumah tangganya. Yang Mbak Yus sesalkan, genah cetha welo-welo gini loh. Kok ya partai-partai pada diem. Para kritikus juga diem semua. Ingat loh, mandat Pak Jokowi itu buat ngelola negara, mengutamakan rakyat. Enggak ada klausul mengutamakan keluarga. No, enggak ada. Apa masih kurang yang dilakukan Pak Jokowi buat keluarganya? Masihkah kurang? Anak mbarep dadi wakil presiden, mantu lanang dadi wali kota Medan, dan kayaknya bakal nyagup. Anak ragil wis dadi ketua umum PSI, wis ketum, cek aja. Nama ada tokoh nasional kayak Pak Jokowi. Cek aja, padahal dia itu bukan ketua umum partai. Jejaknya juga bagus di politik nasional. Setahun terakhir mestinya banyak pihak yang bersuara. Setidaknya pada keputusan perubahan batas usia capres-cawapres yang kemarin disidangkan di MK. Oke lah bila semua itu sudah berlalu, tapi tidak kemudian beliau nambah-nambahi hal-hal yang mengganggu kehidupan sosial. Berilah kami ini contoh yang baik dan benar Pak, ya kan? Tunjukkan cara jadi seorang pemimpin dengan kejelasan sikap. Hentikan hal-hal yang bersifat pribadi untuk jadi konsumsi publik. Bagi orang dewasa memang pengen melihat anaknya sukses dan berhasil. Tapi tidakkah membiarkan mereka bertarung, berjuang, jatuh bangun, lalu jatuh lagi, justru akan semakin menguatkan. Itu yang diajarkan banyak orang tua dimanapun. Nah, bukan malah dilindungi itu diberi karpet merah, dikasih jalan lempeng nan mulus, wes diaspal sisan. Akibat dari terpilihnya Gibran sebagai wapres, percayakah bakal menggerakkan generasi muda, membuat anak-anak milenial berani berpolitik?
Lihat saja sekarang ini. Apakah muncul generasi muda yang mumpuni? Atau lahir dari hasil pemilu lalu? Kita nggak lihat siapa-siapa. Anak muda yang muncul ya Gibran, Bobi, dan Kaisang. Kalau toh pun mau ditambahkan, ada Verrel Bramastya, Al Ghazali, Aura Kasih, Shahnaz Ahmad, Aldi Taher, Tina Tun, dan lain-lain. Lah kan mereka artis, masa bawa nama bapaknya? Mereka juga sudah terkenal, kok nggak usah pakai nama bapaknya. Malah bapaknya dikenal ya. Coba sebutkan, ayo. Siapa yang bisa? Generasi muda, bukan siapa-siapa, namun berani memunculkan diri. Bakal terjun di kontestasi pilkada. Kan nggak ada. Mau sampai kapan presiden kita masih ngebelain keluarga, termasuk menantunya untuk diumbul-umbul buat dinaik-naikkan supaya namanya jadi baik. Ini semakin mempertontonkan apa yang dilakukan Mas Gibran di Solo berarti ketahuan atas bantuan bapaknya. Ya toh? Lah mbok sudah dihentikan saja melebih-lebihkan prestasi anak, ya kan? Di sosmed itu banyak yang mempertanyakan cara komunikasi publik Mas Wali ini yo gak well banget gitu loh. Sebaiknya kapasitas diri ditingkatkan. Tantangan masa depan itu lebih berat. Tanggung jawab ya makin banyak. Ngelola negara itu jelas beda sama ngelola kota dengan hanya 5 kecamatan. Lah mau urus 5 kecamatan saja Sabtu Minggu saya njaluk libur. Nanti apa jadi wakil presiden juga mau begitu? Walah, negara ini ada 560-an kabupaten kota, 38 provinsi dengan 270 juta rakyat. Ibarat kata kerja sehari 30 jam, setahun 365 hari tanpa ambil libur. Nggak kekejar itu kerjaan. Lalu Pak Jokowi 10 tahun menjabat saja belum mendatangi semua kabupaten kota loh. Ya memang sih ukuran keberhasilan bukan dari kunjungan ke semua daerah. Melainkan apakah mayoritas rakyat merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan. Gitu. Nah kita ini semua menunggu apakah kelak jabatan Wapres ini tetap sebagai ban serep atau justru jadi ujung tombak penyelesaian berbagai persoalan di Indonesia. Bila Mas Gibran hanya jadi ban serep, segala hal upaya yang dilakukan Pak Jokowi akan jadi kesia-siaan saja. Sia-sia. Weslah sia-sia. Segitu ya ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.